Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Donditan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian yang ilmiah dan akademis. Malam hari ini saya ditemani oleh sahabat dan calon guru saya nih, ya. Saya manggilnya Ustadz Yudi Al-Hadi dari Kalimantan. Nah, saya akan menampilkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Dondi? Alhamdulillah sehat. Pak Yudi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujan Tat di sana, Tat? Hujan nih, berhari-hari hujan. Namanya Januari nih kan, hujan iya. terus hari-hari. Depannya aja hujan gitu ya? Iya, alhamdulillah. Depannya hujan berarti hujan terus gitu ya? Nah, malam hari ini senang sekali nih saya ditemani oleh ahlinya ahli ini. Masya Allah, ahlinya ahli. Baru lebihkan ini. Nggak apa-apa lah, calon guru kan harus begitulah. Gini, Ustadz Yudi, saya malam ini mau bahas yang sebenarnya ini kasus lama ya, kasus usang kalau boleh saya bilang ya. Bahkan mungkin udah di awal abad 20 atau bahkan mungkin di abad ke-19 itu udah sering diributkan dulu oleh kaum orientalis ya. Mas Yudi kan pasti pernah dengar kan yang namanya pelintiran atau tuduhan gitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh berdoa gitu ya. Pernah dengar nggak di Quran surah Al-Ahzab ya, 33 ayat 56 ya. Nah, saya tampilkan aja ya ininya ya. Nah, sebentar. Nah, ini ayatnya adalah ini ya. Salah. Nah, ini kira-kira Mas Budi kan pasti pernah dengar ya ayat ini ya. Sering malahan. Nah, maksudnya pernah dengar bahwa ini dipelintir gitu kan oleh kaum orientalis bahwa ini artinya Allah berdoa gitu kan. Mereka mengambil atau memelintir dari kata sholawat gitu kan. Mas Yudi boleh nggak kasih saya pandangan ini sebenarnya arti sesungguhnya bersolawat itu apa gitu Mas? Silakan Mas Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mujtaba wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafah. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Guru Donditan. Guru lagi ini terbalik ini, masa yang guru yang mana? Ya. Saya belum pakai kopiah loh. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Dondi ini telah mengundang saya. Jadi memang di channel Pak Dondi ini luar biasa ya. Dari pemirsanya itu atau fansnya Pak Dondi ini cukup banyak gitu ya. Dan ini banyak yang menyimak jelas. Nah, di sini kesempatan kita artinya untuk menjawab fitnahan daripada non-muslim, khususnya Kristen. Kemudian ada pula yang dari orientalis ya. Kemudian di sini kita membahas masalah tentang Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Ya. Di mana kita mencoba untuk menjawab kesalahpahaman dari kata sholawat pada Quran surah Al-Ahzab tersebut. Jadi di sini kita sering mendengar kalau kita sholat Jumat ya, itu sering dikumandangkan ini ya sebelum khotib naik. Ya. Iya.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, kita berangkat pada pengertian dulu ya. Pengertian. Jadi kita bicara definisi dulu. Bicara definisi. Jadi secara lugohnya atau secara bahasanya, waduh ini baterai saya mulai sekarat ini sambil saya ngecas ini ya. Sambil dicas ya. Iya. Oke. Kembali kita bicara definisi secara lugohnya atau secara bahasanya. Karena ini berbahasa Arab, otomatis kita akan berangkat daripada definisi dari bahasa itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Nah, kata sholawat itu dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamaknya daripada sholat. Yang pada dasarnya sholat itu sendiri memang maknanya ya secara general itu artinya memang doa. Artinya memang doa secara general. Tapi ada kekhususan di sini. Gitu. Untuk doa sendiri kita bisa lihat di Quran surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah di ayat 103. Di situ disebutkan khuzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doa kalian, ini, inna sholataka, sesungguhnya doa kalian, sakanul lahum, itu menenangkan hati mereka. Nah, dari inna sholataka, itu di situ disebutkan doa. Yeah. Cuma itu secara khusus. Karena begini, istilah sholawat dan sholat itu kan sebenarnya memang sudah akrab ya di telinga kita. Apalagi umat Islam, ya kan? Yeah. Dan pemahamannya tuh sebenarnya masing-masing dari istilah tersebut juga berbeda. Dan itu sudah dipahami oleh orang-orang Islam. Gitu. Jadi kalau kita ngomong sholat, ya, sholat itu artinya kita beribadah kan, sembahyang. Yeah. Nah, kemudian sholawat itu kita memberikan pujian, ya kan, pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal kan salawat tadi waktu saya terangkan di awal itu kan salat itu kan bentuk jamak daripada kata sholat. Yeah. Jadi di sini penting definisi dari istilah salawat itu sendiri secara terminologi dan juga ada di situ ada salam di situ ya kan? Yeah. Karena di situ disebutkan shallu alaihi wa sallimu taslima. Yeah. Dan berikanlah salam dengan sebaik-baiknya salam, ya kan? Atau dengan penuh penghormatan. Ya. Dari kalau kita melihat dari literatur Islam sendiri, di sini kan ada namanya kitab namanya Kasyifatul Saja. Itu oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Di situ disebutkan, jadi ada semacam makna tersendiri ya secara khusus dari kata salawat itu. Jadi pertama salawat itu kan di sini ada tiga objek disebutkan ya. Ada Allah, kemudian ada malaikat, kemudian ada orang-orang yang beriman. Ya kan? Ada orang-orang yang beriman. Jadi pertama itu Allah, yang kedua adalah malaikat, yang ketiga adalah orang-orang beriman. Nah kita ngomong yang pertama. Yang pertama itu adalah Allah. Jadi ketika Allah melakukan mengucapkan salawat, itu pengertian berdasarkan dari Syekh Muhammad Nawawi ini menyebutkan bahwa salawat dari Allah itu adalah rahmat dan juga penghargaan ya, dan juga pujian, gitu.
Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah punya gelar Habibullah. Hmm. Habibullah artinya yang dicintai oleh Allah. Ya. Nah, kalau kita bicara contoh aja Pak Dondi gitu ya, cinta Ya. sama istrinya gitu ya, Hmm. mencintai istrinya. Artinya kan Pak Dondi akan selalu menyebut namanya gitu ya, nama istri gitu kan, kemudian memujinya, ya kan, terus karena sayang, karena cinta, kadang memberikan kado atau hadiah sebagai bentuk Hmm. penghargaan, kan begitu. Hmm. Kemudian juga memanggil dengan rasa sayang, bisa dengan panggilan-panggilan yang memang khusus buat istrinya. Kan begitu ya? Contohnya apa? Contohnya apa, Tat? Contohnya, Tat? Wah, gimana nih kalau manggil istri gimana? Sayang gitu ya, baby gitu ya. Aduh, Nanti manggilnya yang apa? gitu ya. Ya, Oh apa tuh yang? yang gitu. Tapi itu contoh kecilnya seperti itu. Artinya kan Iya, ada iya, pujian di situ terhadap orang yang disayangi atau terhadap iya. oknum yang disayangi. Begitu juga Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Itu salawat itulah yang dimaksudkan pada ayat ini. Allah itu Iya. bersalawat ke atas Nabi. Ya. Nah, karena di sini kita bicara Allah, ya Allah itu kan ke atas ya, Iya. atas Nabi gitu kan. Boleh juga untuk Nabi, atas Nabi gitu kan. Artinya Hmm. Allah itu memuji, memberikan penghargaan gitu. Hmm. Memberikan penghargaan, kemudian kalau sudah begitu Allah itu berarti memberikan rahmatnya atau memberikan berkatnya kepada Nabi Muhammad Iya. SAW. Inilah maksud yang pertama, Allah itu bersalawat kepada atau bersalawat ke atas Nabi. Itu yang Hmm. pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah malaikat. Oknum yang kedua adalah malaikat. Malaikat itu bersalawat kepada Nabi, bersalawat ke atas Nabi. Di sini juga dalam artian itu bisa doa kepada Nabi. Ya kan? Malaikat itu boleh berdoa. Iya kan? Malaikat itu boleh berdoa. Kemudian juga karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dikasihi atau yang dicintai oleh Allah, maka malaikat ini begitu pula mencintai Nabi Muhammad. Makanya malaikat pun bersalawat, itu artinya memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini dipakai ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada kata perintah di sini. Nah, di sini ada fiil amri ya, itu adalah kata kerja yang menyebutkan perintah. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian sallu alaihi, bersalawatlah kamu. Nah, di sini perintah. Yang pertama adalah perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Dan Allah sudah mencontohkan bersalawat kepada atau bersalawat ke atas Nabi. Iya. Kemudian salawat ini pun oleh orang-orang yang beriman itu artinya adalah pertama perintah, kemudian penghormatan. Iya. Penghormatan. Ya, itu juga dituliskan juga penghormatan di situ ya. Penghormatan dan juga pujian. Karena Nabi ini, Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang telah menyelamatkan kita dari dunia jahiliyah menjadi dunia yang penuh dengan nur atau penuh dengan petunjuk dan terang benderang. Nah, itu kita memberikan penghormatan, pujian kepada beliau. Kemudian di situ disebutkan wasallimu taslima, berikanlah, ucapkanlah salam dengan sebaik-baiknya salam, gitu ya. Nah, di sini diartikan atau diterjemahkan. Ini kemenak ya, Pak Dondi ya? Iya, ini kemenak. Ya, kemenakan. Dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kalau kita terjemahkan secara bebas, wasallimu taslima itu adalah memberikan salam ya, dengan sebaik-baiknya salam. Yeah. Begitu. Jadi untuk makna ya secara keseluruhan sebenarnya udah jelas gitu. Dan kita juga orang Islam tidak mengartikan Allah itu berdoa kepada Nabi, bukan. Yeah. Gitu.
Jadi intinya kalau orang Islam sendiri pun sudah paham, gitu. Apalagi orang Arab, dan yang lebih lebih bisa kita tekankan di sini dari kata solu itu sendiri pun perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa yang memberikan makna yang sepadan. Seperti itu. Karena kurangnya perbendaharaan kita yang bisa menyepadankan makna daripada kata-kata yang ada di Quran, sehingga diambillah beberapa, bahkan di sini pun tidak disebutkan artinya, hanya bersalawat, iya kan? Ya. Bersalawat, tidak diartikan secara literalnya, gitu. Ya. Karena tidak mencukupi perbendaharaan kita untuk memaknai dari kata solu di sini. Mungkin seperti itu, Pak Dondi, sedikit pemaparan saya. Siap Pak Ustadz. Makasih banyak nih penjelasannya nih. Jadi kalau menurut Tad Yudi, terjemahannya Kemenak ini udah betul apa belum? Udah cukup bagus. Udah cukup bagus. Karena memang tidak bisa mendapatkan padanan katanya untuk makna daripada solu ala nabi ini. Solunya. Begitu. Nah, jadi gini ya Mas ya, maksud saya gini. Kalau memang kata sholawat itu artinya berdoa, kenapa Kemenak juga nggak nulis berdoa gitu ya? Betul. Kemenak tetap nulisnya apa? Sholawat gitu kan, tetap sholawat gitu kan. Ya. Karena di dalam bahasa Indonesia belum ada padanan kata yang pas gitu ya untuk kata sholawat gitu ya. Betul nggak Mas? Betul. Nah, sekarang saya terima kasih banyak tadi yang Tad Yudi jelaskan. Saya mau tambahin dia, Tad Yudi ya. Ini kan memang saya bilang tadi di awal kan ini kan adalah tuduhan yang udah usang sebenarnya ya. Tapi udah kaset rusak sebenarnya. Kaset rusak, diputar terus ya, rusak ya pokoknya begitu. Tapi masih banyak yang suka gitu bawa ayat ini gitulah. Untuk menuduh Allah berdoa gitu ya. Nah gini, ini dulu udah pernah didebatkan juga sama Muhammad Hijab lawan David Wood ya. Saya ingat dulu saya nerjemahin video itu soalnya. Wah. Nah, terus juga pernah diributkan juga di Speaker's Corner Muhammad Hijab lawan siapa lah itu perempuan yang suaranya kayak radio rusak gitu ya. Nah, ini saya mau tambahkan tadi keterangan dari Ustadz Yudi ya. Nah, jadi kalau ini saya tampilkan ini tafsir dari Kemenak. Jadi kalau para pemirsa misalnya mendapatkan pertanyaan seperti ini, caranya mudah ya. Para pemirsa bisa buka website Quran Kemenak, kemudian cari ayatnya yang dituduhkan, kemudian klik di sebelah kirinya itu ada beberapa pilihan tafsir. Coba klik tafsir di situ. Nah, baca tafsirnya. Di tafsir itu biasanya sudah cukup jelas gitu dijelaskan oleh Kemenak ya. Kalau memang masih mau membandingkan dengan tafsir lain, bisa cari di website cari-cari tafsir-tafsir mengenai Quran ayat berapa gitu ya. Nah, di tafsir ringkas Kemenak di situ juga disebutkan Allah menurunkan ketentuan tentang etika bagi umat Islam ketika berinteraksi dengan istri-istri untuk menjaga kehormatan dan keagungan pribadi Rasulullah. Di antara bukti keagungan beliau ialah bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Solawat dari Allah berarti memberi rahmat, dan dari malaikat berarti memohonkan ampunan. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, seperti dengan berkata Allahumma sholli ala Muhammad, yang artinya semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya, dengan mengucapkan perkataan seperti Assalamu alaika ayyuhan Nabi, semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai Nabi. Nah, itu saya tampilkan link daripada Quran Kemenak. Sebenarnya mudah saja, tinggal klik, buka, cari tafsir, baca di situ, mudah-mudahan paham gitu ya. Nah, biasanya di website Quran Kemenak itu juga mempunyai dua tafsir. Yang pertama tafsir ringkas, kemudian di bawahnya nanti ada tafsir yang lebih panjang. Nah, tafsir yang lebih panjang seperti ini, kurang lebihnya sama. Ya, saya bacakan aja ya biar puas ya, Tad Yudi ya.
Ya. Sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan para malaikat memohonkan ampunan untuknya. Oleh karena itu Allah menganjurkan kepada seluruh umat Islam supaya bersolawat pula untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia bertanya, wahai Rasulullah, adapun pemberian salam kepadamu kami telah mengetahuinya. Bagaimana kami harus membaca sholawat? Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini diriwayatkan dari Al-Bukhari, Ahmad dan An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya. Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Abu Talha dari ayahnya bahwa Rasulullah datang pada suatu hari dan terlihat tanda-tanda kegembiraan di wajahnya. Lalu kami bertanya, kami telah melihat tanda-tanda kegembiraan di wajahmu. Nabi menjawab, memang Jibril telah datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, tidakkah kamu merasa puas bahwa tidak ada seorang pun dari umatmu yang membaca sholawat untukmu, melainkan aku membalasnya dengan 10 kali lipat. Dan tidak seorang pun yang menyampaikan salam kepadamu dari umatmu, melainkan aku membalas dengan salam 10 kali lipat. Masya Allah. Ya, ini adalah tafsir yang di bawahnya tafsir ringkas ya. Nah, Pak Judi saya tambahin lagi ya. Ya, silakan. Nah, saya juga membaca dari bukunya Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, dari buku Al-Jami lil Ahkamil Quran ya, yang diterbitkan di Kairo Darul Hadis tahun 2010 jilid ke-7 halaman 523 menjelaskan bahwa sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad berarti rahmat dan keridhoannya kepada beliau. Sholawatnya para malaikat berarti doa dan permohonan ampun atau istighfar mereka bagi Rasulullah. Sholawatnya umat beliau merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib ya. Di situ dijelaskan artinya bersolawat kepada Nabi bukanlah karena kebutuhan beliau kepadanya. Bila Nabi membutuhkan solawat, maka tak ada kebutuhan terhadap solawatnya malaikat yang bersamaan dengan solawatnya Allah kepada beliau. Salawat itu hanya untuk menampakkan pengagungan terhadap beliau sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengingat zatnya sementara Allah tak memiliki kebutuhan untuk diingat. Hal itu semata-mata karena untuk menampakkan sikap pengagungan terhadap beliau dari kita dan untuk Allah memberikan ganjaran bagi kita atas pengagungan tersebut. Ya. Itu diambil dari Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib tahun 2000 di Beirut Darul Fikir 1981 jilid ke-25 halaman 229. Begitu juga dari Imam Bailawi dalam tafsirnya menyampaikan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi artinya memberikan perhatian dalam menampakkan kemuliaan beliau dan mengagungkan kedudukannya. Sedangkan perintah kepada orang-orang mukmin untuk bersolawat kepada beliau berarti perintah agar mereka ikut serta memperhatikan pengagungan tersebut karena mereka lebih selayaknya mengagungkan baginda Rasulullah dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Dikutip dari Nasiruddin Al-Baidawi Anwarut Tanzil wa Asarut Tawil tahun 2000 Damaskut Darul Rasyid jilid ketiga halaman 94. Nah, sekarang saya mau menunjukkan ya. Saya mau menunjukkan bahwa terjemahan yang dibuat oleh muslim-muslim yang di luar negeri dan juga dari non-muslim ya, boleh diketahui bahwa non-muslim juga menerjemahkan Quran juga ya. Nanti kita akan lihat sebentar ya. Dan itu masih menarik itu Pak Dondi. Nah, kalau kita menarik, kalau kita bicara begini kan nanti ada yang bilang, wah itu kan perspektifnya Islam ya. Memang ini perspektifnya Islam. Kan? Tetapi sekarang kita bandingkan dengan penerjemahan ayat tadi, di mana kalangan orientalis pun menerjemahkan Quran, Tajudi. Ya, ini saya tunjukkan ya. Jadi kita kadang-kadang kalau menjawab pertanyaan itu,
jangan hanya dari satu perspektif aja gitu ya, Ya. supaya Ada lebih data komparasinya kita punya. supaya lebih majos lah gitu ya. Majelep. Nah ini berbagai terjemahan surah Quran Al-Ahzab ayat 56 ini adalah beberapa terjemahan yang diterima secara umum ya. Dari Muhammad Asad, dia menerjemahkan kata sholawat itu dengan kata bless ya. Saya nggak perlu bacain satu-satu nih, terlalu lama ya. Dari Pictol, ini juga cukup terkenal ya, Pictol ya. Pictol menerjemahkan sholawat itu dengan kata shower blessings ya. Shower blessing. Dari Yusuf Ali juga cukup terkenal terjemahannya untuk Quran, juga menerjemahkan dengan kata send blessings. Yusuf Ali juga yang di tahun yang berbeda juga menerjemahkan dengan send blessings. Dari penerjemah Sakir, dia juga menerjemahkan dengan kata bless ya. Nah ini akan menjadi menarik. Dari Wahiduddin Khan, itu dia menerjemahkan dengan kata bestow blessings ya. Dr. Laleh Bakhtiar give blessing. TB Irving accept prayers. Nah, accept prayers ini semacam apa ya namanya ya, menerima doa ya. Kemudian dari Dr. Mustafa Khotob ya, The Clear Quran juga showers his blessing. Dari Safi Kaskas juga bless. Kemudian dari Abdul Hay juga send blessing. The Study Quran invoke blessing. The Monotheist Group edisi 2011 reach out to the prophet. Abdul Halim juga dengan bless. Abdul Majid Daryabadi send their benediction ya. Nah ini kurang lebih artinya juga kurang lebih sama. Kemudian terjemahan Ahmad Ali juga shower their blessings. Aisyah Biuli call down blessings. Ali Unal bless ya. Ali Kuli Karai bless. Hamid S Aziz bless. Muhammad Mahmud Gali shower serenity. Literalinya shower prayers. Muhammad Sarwar itu juga blessing. Muhammad Taki Usmani send blessing. Sabir Ahmed bless. Syed Fikar Ahmed send blessings. Muhammad itu yang dikenal dengan Sauhi Internasional ya, converse blessing. Faruk Malik send blessings. Dr. Munir Munse send their blessings. Nah kemudian Dr. Kamal Umar juga send blessing. Beliau juga malah ada catatan ini. Silakan bandingkan dengan kata-kata yang digunakan untuk orang yang percaya di Quran pasal 33 ya, di surah yang sama. Sama Al-Ahzab 43 ya. Di ayat 43. Nah, ini juga sama. Terjemahannya dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Saya lanjutkan dengan terjemahan yang lain. Dari Talal A. Itani, itu give blessing. Maududi dengan bless. Ali Bakhtiari Nejat send blessings. A.L. Bilal Muhammad send blessings. Kemudian ada lagi The Monotheist Group edisi 2013 juga make contact. Ini kurang lebih artinya juga sama. Muhammad Safi bless. Bijak Moinian shower the prophet with their blessings. Faridul Haq send blessings. Hasan Al-Fatih Koril Bulog praise and venerate. Maulana Muhammad Ali bless. Kemudian Muhammad Ahmed Samira juga bless. Syekh Ali send down his blessing. Rashad Khalifah help and support. Ahmed Razak Khan atau Barelvi send blessing. Amatul Rahman Omar bless. Ya, kemudian dari Dr. Muhammad Tauhir Ul Qadri send blessing. Dan Muhammad Al Hilali juga send his salat atau graces, honors, blessings, etc. Ya. Mas Yudi ada suara-suara apa ya tadi? Suara-suara apa ya? Apa tadi storing kayaknya? Iya ya. Iya. Oke. Saya berhenti hujannya. Ya, saya sudah menunjukkan banyak sekali terjemahan Quran yang menerjemahkan kata sholawat dengan rata-rata kata blessing ya atau bless ya. Yang artinya memberikan rahmat, memberikan berkatnya. Memberikan rahmat, memberkati gitu ya kurang lebihnya ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan
terjemahan dari kaum orientalis nih. Ya. Dari mana masalah ini muncul nih? Inilah pertama kali muncul nih. Ini berbagai terjemahan dari karyanya non-muslim dan atau orientalis. Nah, perhatikan di sini ada 5 nama orientalis atau non-muslim yang menerjemahkan ayat yang sama dengan kata-kata sebagai berikut. Penerjemah Arthur John Arbery, dia juga menerjemahkan dengan kata bless, walaupun dia non-muslim ya. Nah, kemudian yang saya kasih tanda merah nih, Edward Henry Palmer. Nah, ini bisa diperhatikan. Edward Henry Palmer ini adalah seorang orientalis yang menerjemahkan Quran, tetapi dia menerjemahkan Quran ya dengan dari kata sholawat itu menjadi kata pray. Nah, disinilah masalah mulai timbul. Kata pray ini di dalam bahasa Inggris memang artinya berdoa, ya. Saya nggak ngerti Edward Henry Palmer ini menaruh kata pray ini maksudnya berdoa dalam artian memberi rahmat untuk Nabi atau berdoa gitu. Tetapi kata-katanya di sini adalah yang menjadi masalah nih, pray for the prophet gitu ya. Karena ada kata-kata pray for the prophet ini yang dipakai oleh kaum orientalis untuk menyerang Quran. Dengan kata pray for the prophet, maka jadi timbul pertanyaan, Allah berdoa kepada siapa? Gitu. Itu yang jadi masalah. Ini cuma satu ya, cuma satu daripada orientalis yang menerjemahkan dengan kata pray for the prophet. Makanya masalah itu timbul ya. Nah, perlu diketahui bahwa kaum orientalis itu memang mempelajari Quran, mempelajari hadis, ya, menerjemahkan Quran, tetapi mereka tujuannya untuk menjatuhkan Islam, bukan untuk ikut Islam gitu ya. Saya lanjutkan lagi dari penerjemah George Sale. George Sale masih menerjemahkan kata bless. John Meadows Rothwell juga masih dengan kata bless. N.J. Dewood tahun 2014 juga menggunakan kata bless. Ya, the prophet is blessed by God and his angels. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui inilah asal mula tuduhan atau klaim dari pihak seberang ya atau pihak sebelah yang menuduh bahwa Allah itu berdoa gitu. Inilah setiap kali saya debat sama orang Kristen, saya selalu tanya, tunjukkan kepada saya terjemahan bahasa Inggris selain daripada E.H. Palmer yang menerjemahkan kata sholawat menjadi kata berdoa. Nggak akan bisa, nggak akan ada. Yeah. Cuma E.H. Palmer ini aja yang ada kata pray-nya, karena dia seorang orientalis gitu. Iya, ya. Betul. Saya tambahin lagi, Tajudi, ini terjemahan baru dan atau sebagian dan dalam progres ya, artinya dalam penyelesaian. Dari Said Kutub, dari itu juga bless, dari Ahmed Hulusi juga bestow blessing, Syed Abbas Sadar Ameli juga send blessing, Al-Muntakab fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, extend mercy and blessings, Mir Anisudin, certainly shower mercy. Ya. Nah, sekarang gini, di dalam Quran, nabi-nabi yang lain juga disolawatkan. Betul, Tajudi? Ya, betul ya? Jelas itu, betul. Nah, jadi sekarang saya mau berikan beberapa ayat di mana nabi-nabi yang lain juga disolawatkan. Secara umum, solawat untuk para Rasulullah itu ada di surah As-Saffat, ya, ayat 180 sampai 183. Sholawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga di surah yang sama di ayat 108 sampai 109. Sholawat untuk Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam itu juga di surah yang sama di ayat 119 sampai 120. Sholawat untuk Nabi Nuh alaihissalam juga sama di ayat 78, 79 ya. Nanti para pemirsa bisa buka Quran sendiri, bisa membaca sendiri ya. Kemudian, nah ini lanjutannya, sholawat untuk Nabi Ilyas alaihissalam juga sama di ayat 129, 130. Sholawat untuk Nabi Yahya alaihissalam ada di surah Maryam ayat 12 sampai 15. Sholawat untuk Nabi Isa alaihissalam juga sama di surah Maryam ayat 30 sampai 33. Ya. Nah sekarang Yesus sendiri di Bible ya. Itu juga disolawatkan rupanya. Betul nggak, Tat?
Kita lihat di Alkitab, pasti ada itu. Nggak usah Ah, dibohongin. nih. Yesus sendiri juga disalawatkan di Matius 23:39 ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 13:35, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 19:38, diberkatilah dia. Yohanes 12:13, Hosana, diberkatilah dia. Matius 21:9, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Ini diberkatilah dia ini artinya dalam bahasa Arabnya ini apa nih Tajuddin ini? Ya sama, salawat juga. Sama. Solu juga. Sama kan? Nah. Solu juga, iya. Salawat juga. Jadi ini sebenarnya ibarat menepuk air terciprat ke wajah sendiri. Nah, iya. Itu kan kebiasaan mereka ya begitu ya? Benar. Dan satu lagi ini Pak Dondi. Ya. Kita ini bicara bukan hanya tekstual. Ya. Kan? Berbeda mungkin dengan umat sebelah. Ya, umat sebelah itu mereka orang-orang letterlek gitu ya, orang-orang tekstual. Jadi mereka tidak bisa atau kadang sering atau mungkin bahkan sering kali ya mereka tidak melihat kontekstualnya. Konteksnya ya. Kontekstualnya, mereka hanya orang tekstual tapi tidak melihat kontekstual. Kita kembali tadi ke surah Al-Ahzab tadi ya di mana di ayat 56. Di situ kata yang sama, solu, itu terpakai juga pada surah Al-Ahzab ayat 43 tadi ya. Ya. Nah itu sama-sama solu, sama-sama solu. Tapi di situ kita melihat ada konteks, bukan hanya teks gitu kan. Ya. Nah kita dan orang Arab ya, selaku pemilik daripada bahasa ini sendiri itu mengerti daripada konteks yang daripada kalimat atau kata yang dipakai gitu. Iya. Gitu kan. Sama lah dengan kita. Kalau kita ngomong rumah ya rumah tempat tinggal gitu ya. Sakit berarti orang sakit gitu. Tapi kalau ketika menjadi idiom rumah sakit bukan berarti rumahnya sakit kan begitu. Iya. Rumah untuk orang sakit gitu ya. Tapi rumah untuk orang sakit. Nah, sama seperti ini kasusnya gitu kan. Nah, jadi ketika solu pada di ayat 56 itu sama dengan solu yang dipakai pada ayat 43. Dan di sini diartikan memberikan rahmat gitu. Bahkan dari seluruh terjemahan dari terjemahan internasional ya. Itu menyebutkan itu blessing di situ, bless. Kan? Bukan doa. Blessing gitu kan. Dan itu tidak ada yang menyebutkan di sini dialah yang berdoa kepadamu gitu kan. Bukan itu kan. Mungkin gini Tat Yudi. Mungkin orang-orang yang otot begitu tuh mungkin orang yang nggak bisa bahasa Inggris kali ya. Ya bisa jadi gitu kan. Karena pemahaman dalam bahasa ya beda gitu ya. Bukan pemahaman, kurang piknik. Kurang jauh pikniknya ya. Pikniknya kurang jauh. Kurang dalam nyelamnya gitu ya. Ya. Dan itu pun dari sekian banyak yang kita lihat tadi yang dipaparkan sama Pak Dondi, banyak terjemahan internasional ya khususnya bahasa Inggris itu semuanya hanya satu. Bahkan orientalis yang 5 tadi ya, yang 5 tadi hanya satu yang menyebutkan itu prayer, itu berdoa, gitu kan. Padahal itu murni orang-orang yang si Edward siapa tadi namanya? Palmer. Ya, Edward Palmer tadi itu memang orang tekstual gitu loh. Tekstual gitu kan. Dan dia tidak melihat bagaimana kata itu dipakai di ayat yang lain. Gitu. Ya, makanya itu. Tapi saya curiganya gini tadi. Ya. Jangan-jangan ya. Karena tadi yang 5 orang orientalis itu hampir semuanya menerjemahkan dengan kata bless, cuman satu si Edward Palmer itu yang menggunakan kata pray. Tetapi kan di situ kan pray-nya kan pray for ya. Nah,
itu yang menjadi apa namanya kayak semacam jalan atau celah, makanya menimbulkan pertanyaan, kalau Allah berdoa terus berdoanya kepada siapa gitu. Iya, memang Ya sengaja kan? dibuat seperti itu. Nah, jadi sekarang saya juga mau menunjukkan ayat Bible nih. Kan kalau di kekristenan Yesus itu kan Tuhan, ya kan? Iya. Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani kan, semalam-malaman lagi doa. Iya, sampai keluar peluhnya. Ya kan? Nah, Menetes itu peluh. kalau yang begitu itu kan udah jelas ya istilahnya eh, Yesus yang dianggap Tuhan ditulisnya berdoa kepada Allah loh, kepada Allah Iya. Pada semalam-malaman gitu Bapa. kan. Iya. Ya, itu adanya di mana nih? Coba kita cari sebentar nih. Yang di Taman Getsemani kan ya? Ya, Taman Getsemani. Kita tengok di Nah, coba kita lihat ya biar sekalian puas lah ya. Yesus berdoa Yohanes 17 tuh ada. Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ada, Lukas 6, 12. Ya, Lukas 6 ayat 12. Ini bukan di Getsemani ya? Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, itu dia. Kalau mau letterlock ya gitu ya. Iya. Kalau Yesus ini Tuhan berdoa kepada siapa gitu. Kepada diri sendiri. Oke, Ya, ya. tadi saya katakan tadi itu, ibarat mereka itu menepuk air, kemudian terpercik ke wajah sendiri. Ibarat mereka melemparkan bumerang, tapi bumerang itu akhirnya kembali ke dia sendiri. Ya, sebenarnya kalau tadi ngelihat Lukas 6 ayat 12, dalam perspektif Islam ya, Yesus berdoa kepada Allah semalam-malaman itu sebenarnya normal loh, karena dia nabi ya. Kan begitu kan? Betul nggak? Jangan kan Islam ya, kita ngomong di luar Islam lah ya. Kan? Orang-orang yang mempunyai teisme atau yang punya agama lah, anggaplah teisme. Kan? Atau bukan bahkan agnostik lah ya. Agnostik kan percaya Tuhan ya. Percaya Tuhan, cuma dia bingung Tuhannya yang mana gitu ya kan. Ya, dia percaya, kalau agnostik itu percaya Tuhan tapi tidak percaya dengan agama gitu. Ya, nah itu kalau dia pun akan mengatakan ayat ini suatu kewajaran gitu sebagai seorang manusia berdoa kepada Tuhan gitu kan. Iya, suatu kewajaran. Tapi tidak pernah dia menganggap bahwa orang yang berdoa itu adalah Tuhan. Iya, betul. Begitu. Baik, saya rasa cukup ya, Ustadz Yudi ya. Cukup jelas memang udah. Penjelasannya Ustadz Yudi juga tadi sangat jelas. Saya sudah memberikan pengertian dari beberapa imam ya, tadi Al-Qurtubi dan lain-lain. Kemudian juga dari terjemahan juga sudah saya perlihatkan. Ya, para pemirsa bisa cek sendiri di internet banyak. Mau ngecek terjemahan siapa, tadi nama-namanya bisa dilihat di daftar yang sudah saya tampilkan. Nah, hanya satu terjemahan yang menimbulkan masalah yaitu dari Edward Henry Palmer, itu aja ya. Makanya kalau saya sedang dialog atau berdebat dengan Kristen, saya minta terjemahan selain E.H. Palmer yang menerjemahkan sholawat dengan kata pray, ya tidak ada yang bisa memberikan gitu. Paling jatuh-jatuhnya mereka hanya ngotot gitu semua, ngotot Didi. Ya. Baik, saya rasa cukup sekian kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa bertemu kembali di kajian kita berikutnya. Yang bagi para pemirsa silakan like, share, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, yang ingin memberikan tanggapan, silakan bisa menulis di komen. Tetapi perkataan atau kata-kata yang tidak sepantasnya akan otomatis di-ban oleh YouTube. Mari kita mengikuti aturan dari YouTube guideline, community guideline ya. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Ustadz Yudi Al-Hadi
atas Terima kehadirannya. kasih, Nanti Pak Dondi. nanti kita sekali-sekali bikin Bible ya. Wah, boleh itu, boleh itu. Tapi Nah, itu udah siap ya. memang seru itu kayaknya, seru. Ini menggelitik Oke. kadang yang seperti itu. Ya, ya. Masih banyak yang bisa dibuat kajian itu dari Bible. Masih Ya, ratusan soalnya saya punya itu. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ustaz Yudi atas Sama-sama. pencerahannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Insya Kita Allah bikin nggak kapok. seperti ini. Baik. Itu nanti yang itu Pak Dondi, Yang apa? yang Hosana itu mungkin bisa nanti Oh, lain kali karena kita bikin itu. Oh iya. kalau mau ya. Tadi kan di ayat yang saya kasih kan tadi ada kata Hosana ya. Mm-mm. Hosana sendiri kalau di dalam bahasa Ibraninya kan artinya sebenarnya kan suatu kayak permintaan tolong gitulah. Permintaan tolong untuk Betul. diselamatkan gitu. Artinya kan seperti itu kan. Iya. Ya. Kalau mau dibahas itu bisa satu video sendiri ya. Itu mungkin cukup Iya. banyak referensinya. Ya. Oke, itu mungkin nanti lain kali ya, Pak Judi ya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Kalau gitu kita tutup kajian kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.